Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati, Prodi Pendidikan Matematika semester 6. Di sini saya akan membahas tentang uji regresi linear sederhana dengan SPSS, yakni meliputi langkah-langkah, penjelasan tabel, dan lain-lain. Video ini disusun untuk memenuhi tugas statistika terapan dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI MPD. Pembahasan kali ini adalah yang pertama akan ada prinsip dasar, yang kedua yaitu judul analisis dan data, yang ketiga pengolahan data, yang keempat interpretasi output SPSS, dan yang kelima ada kesimpulan. Kita masuk ke yang pertama yaitu prinsip dasar. Sebelum ke prinsip dasar, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang regresi. Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Korelasi itu merupakan hubungan. Regresi itu untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Misal, ada dua variabel yaitu variabel X dan Y. Nah, cara mengukur ada atau tidaknya pengaruh antar variabel tersebut, maka dengan uji regresi. Nah, di sini karena uji regresi linear sederhana, maka hubungannya itu secara linear. Artinya satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Tujuannya itu adalah untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syaratnya yaitu data harus valid dan reliable, dan data harus normal dan linear. Dasar pengambilan keputusan itu ada dua. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu yang kedua, dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Judul analisis dan data. Di sini saya menganalisis dua judul. Yang pertama adalah pengaruh jumlah pasien positif terhadap jumlah kematian. Jumlah pasien positif di sini adalah jumlah pasien positif COVID-19 dan jumlah kematian COVID-19. Jumlah data yang diambil adalah masing-masing sebanyak 24 sampel. Data diambil dari tanggal 12 Maret 2020 sampai tanggal 4 April 2020. Sumber data yaitu diambil dari internet, yakni link kawalcovid19.id. Saya mengambil data secara per hari. Untuk judul yang kedua yaitu pengaruh jumlah pasien positif terhadap kesembuhan. Jumlah datanya yang diambil adalah 22 sampel, diambil dari tanggal 13 Maret sampai 3 April. Lalu, sumber data diambil dari internet, yakni link kawalcovid19.id. Perlu diperhatikan juga untuk pengujian regresi linear sederhana itu sampelnya harus sama. Maksudnya, misalkan seperti ini. Variabel X jumlah sampelnya ada 24. Variabel Y juga harus 24. Tidak boleh berbeda. Pengolahan data. Berikut adalah cara pengolahan data uji regresi linear sederhana. Langkah pertama adalah kita harus mempunyai data terlebih dahulu dan judulnya. Judul yang akan saya analisis adalah pengaruh jumlah pasien positif terhadap jumlah kematian dan pengaruh jumlah pasien positif terhadap kesembuhan. Untuk judul yang pertama, saya mengambil 24 sampel dari link kawalcovid19.id. Dan yang kedua, saya mengambil data 22 sampel.
dengan link yang sama. Setelah kita mempunyai data, kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, inilah tampilan SPSS. Saya menggunakan IBM SPSS Statistik 19. Nah, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan data, yaitu dengan cara klik variabel view, lalu tulis name, x, dan y. X variabel x dan y variabel y. Untuk variabel x-nya di sini adalah jumlah pasien positif. Dan untuk y-nya adalah jumlah kematian. Di sini saya akan menghitung jumlah pasien positif dengan terhadap jumlah kematian saja. Untuk judul yang kedua, karena langkah-langkahnya sama, tinggal diganti saja di sini dengan kesembuhan. Lalu setelah itu, klik data view. Nah, setelah didefinisikan datanya, maka akan terdapat di sini variabel X yaitu jumlah pasien positif dan variabel Y yaitu jumlah kematian. Setelah itu, input data dari data yang sudah kalian punya. Itu sini. Lalu blok datanya ctrl+c, lalu kopikan ke ini, paste. Nah, setelah data terinput, kita klik analis, pilih regression. Karena kita akan menguji regresi sederhana, maka linear sederhana, maka pilih regression, lalu pilih linear. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk jumlah pasien positif, karena dia independen, maka masuk ke independen, dan variabel Y atau jumlah kematian masuk ke dependen. Setelah itu, klik OK. Lalu akan muncul 4 tabel, yakni tabel variabel entered remove, yang kedua model summary, yang ketiga ANOVA, yang keempat koefisien. Lalu yang selanjutnya adalah interpretasi output SPSS. Untuk judul yang pertama yaitu analisis data pengaruh jumlah pasien positif terhadap jumlah kematian. Judulnya itu yaitu pengaruh jumlah pasien positif terhadap jumlah kematian. Nah, untuk tabel yang pertama yaitu variables entered atau removed, artinya adalah variabel jumlah pasien positif sebagai variabel independen dan jumlah kematian sebagai variabel dependen. Lalu, metode yang digunakan adalah metode enter. Model summary. Untuk tabel yang kedua, yaitu menjelaskan tentang nilai korelasi hubungan antara variabel, yaitu sebesar 0,675, dan koefisien determinasi atau R-square-nya 0,455 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 45,5%. Lalu adalah yang ketiga, yaitu tabel ANOVA. Nah, diketahui bahwa nilai F hitungnya ini yaitu 18,403 dengan tingkat signifikansinya, ini tingkat signifikansi ya, 0,000 itu lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel jumlah kematian atau ada pengaruh variabel pasien positif terhadap variabel jumlah kematian. Lalu,
tabel selanjutnya adalah tabel koefisien. Nah, nilai konstan, ini nilai konstannya ya, 0,599. Sedangkan nilai jumlah pasien positif itu adalah 0,085. Sehingga persamaan regresinya itu 0,599 tambah 0,085x. Nah, persamaan ini artinya konstanta sebesar 0,5999 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel jumlah kematian adalah sebesar 0,599. Jadi ketika nilai X-nya itu adalah 0, maka nilai Y-nya itu 0,599. Koefisien regresi X sebesar 0,085 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% jumlah pasien positif, maka nilai jumlah kematian bertambah sebesar 0,085. Jadi semakin bertambah pasien positif, itu akan semakin bertambah pula jumlah kematiannya. Koefisiennya itu positif, maka dikatakan arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Lalu, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tadi sebelumnya ada dua ya. Yang pertama, nilai signifikansi berdasarkan nilai signifikansi. Nah, kita dilihat dari tabel koefisiennya ini, bahwa nilai signifikansinya ini ya, 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel jumlah pasien positif atau X berpengaruh terhadap variabel jumlah kematian atau Y. Lalu yang kedua, berdasarkan nilai T. Diketahui nilai T hitung, ini ya, yang T hitung tuh ini, T hitung 4,290 lebih besar dari T tabel. Nah, cara mencari T tabelnya itu adalah A per 2. A-nya itu 0,05 derajat signifikansinya dibagi 2, yaitu 0,025. Lalu 22 dari 24 sampel dikurangi K-nya 1, dikurangi 1. Lalu dilihat dari T tabel. Didapat 2,073. Nah, pengambilan keputusan juga bisa melihat dari kurva. Nah, untuk T tabel 2,073 dan min 2,073. Lebih besar dari 2,073, T hitungnya berarti dia berpengaruh. Atau lebih kecil dari T tabel yang negatifnya, itu berarti dia berpengaruh. Tapi jika ada di selang min 2,073 sampai 2,073 itu, maka kesimpulannya areanya tidak berpengaruh. Maka antar variabelnya tidak berpengaruh. Nah, yang kedua, ada judulnya itu tentang pengaruh jumlah pasien positif terhadap kesembuhan. Variabel tabel yang pertama itu masih sama, yaitu hanya saja di sini kesembuhan ya, teman-teman. Jadi variabel jumlah pasien positifnya itu sebagai independen dan kesembuhan sebagai variabel dependen. Model summary untuk R-nya, nilai korelasinya itu 0,772 dan R-square-nya 0,595, atau berarti bahwa hubungan antar X dan Y-nya itu adalah 59,5, atau pengaruh dari variabel bebas dan variabel terikatnya 59,5%. Lalu tabel yang selanjutnya adalah ANOVA. Nah, di sini nilai F hitungnya itu adalah 29,415 dengan tingkat signifikansi 0,000. 0,000 ini lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel jumlah kematian, atau dengan kata lain
ada pengaruh variabel jumlah pasien positif X terhadap variabel kesembuhan. Lalu, yang selanjutnya adalah tabel koefisien. Nilai konstan itu negatif 3,446 dan koefisien regresinya itu 0,106. Maka persamaan regresinya dapat ditulis negatif 3,446 tambah 0,106. Nah, ini diterjemahkan bahwa konstanta sebesar negatif 3,446 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kesembuhan adalah sebesar min 3,446. Yaitu, jika jumlah pasien positifnya 0, maka jumlah kesembuhan nilainya negatif, yaitu sebesar negatif 3,446. Lalu, koefisien regresi X sebesar 0,106 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% jumlah pasien positif, maka nilai kesembuhan bertambah sebesar 0,106. Koefisien regresi nilai positif, sehingga dapat dinyatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Lalu, untuk pengambilan keputusan, itu dilihat bahwa tabel signifikansinya, nilai signifikansinya ini adalah 0,000, itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pasien positif berpengaruh terhadap variabel kesembuhan. Lalu untuk yang kedua itu adalah T hitung. Ini T hitungnya 5,424. Itu lebih besar dari T tabel. T tabelnya itu 2,086. Cara mencari T tabel sama seperti tadi. A-nya 0,05. Lalu 0,025. Di sini hanya bedanya N-nya, karena tadi yang untuk jumlah kematian itu saya ambil 24 sampel, di sini 22. Lalu setelah dilihat dari distribusi T tabel, maka hasilnya 2,086. Untuk mengambil keputusan juga bisa menggunakan kurva. Nah, di sini untuk T tabel itu 2,086, maka untuk yang lebih besar dari 2,086 itu dia berpengaruh. Lalu untuk yang area negatif min 2,086 itu berpengaruh negatif jika T hitungnya berada di positif lebih besar dari T tabel, maka pengaruhnya positif. Lalu yang negatif tuh berarti arahnya negatif. Jika T hitungnya berada pada negatif 2,08 sampai 2, maka variabel X dan Y itu tidak berpengaruh. Nah, kesimpulannya adalah regresi linear sederhana itu hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Lalu, untuk judul yang pertama, adanya pengaruh antara jumlah pasien positif dan jumlah kematian. Dan yang ketiga, adanya pengaruh antara jumlah pasien positif dan kesembuhan. Oh ya, perlu diingat juga bahwa data sampelnya harus sama ya, teman-teman. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.